Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Cisariningsih. Kali ini kita akan membahas relasi dan fungsi untuk bagian yang pertama. Baik, tujuan pembelajarannya agar peserta didik dapat memahami pengertian relasi, fungsi, dan korespondensi satu-satu, menentukan domain, kodomain, dan ring, kemudian menyatakan relasi. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah foto ibu bersama kawan-kawan ketika makan bersama di restoran. Nah, ibu makan pesan ayam goreng. Kemudian teman ibu, sahabat ibu pesan bakso. Kemudian yang lain pesan nasi goreng. Dan yang lainnya hanya pesan minuman. Nah, ini ada keterkaitannya. Nah, kita pelajari dulu apa pengertian relasi. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah sebuah aturan yang menghubungkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Nah, perhatikan relasi tadi. Ternyata ada keterkaitannya, yaitu antara ibu dengan makanan yang ibu pesan. Nah, berarti gemar makan. Ya, relasinya adalah gemar makan. Oke, selanjutnya. Perhatikan contoh berikut. A adalah himpunan siswa kelas 8D SMPN 249 Jakarta. Nah, kalian sebutkan. Kemudian B adalah himpunan yang anggotanya melukis, berenang, bernyanyi. Nah, ada keterkaitan A dan B, yaitu siswa A di himpunan A, kemudian direlasikan ke B, berarti relasinya adalah hobi, mempunyai hobi, ya. Kemudian contoh berikutnya, F adalah himpunan provinsi di Indonesia, G adalah Jakarta, dan Pasar, Bandung, Medan. Nah, relasinya adalah, kalian tentu tahu, himpunan provinsi kan banyak sekali. Nah, tapi yang G itu Jakarta dan Pasar, Bandung, Medan. Maka relasinya mempunyai ibu kota. Ya, oke ya. Baik, antara C dan D. Kalau kalian perhatikan, maka relasi yang bisa dibentuk adalah faktor dari, ya. Oke, kenapa kok faktor dari? Ketika kalian lihat 1 faktor dari 2, faktor dari 4, faktor dari 6, dan seterusnya, ya. 10 adalah faktor dari 20. Baik, P adalah, nah perhatikan, antara P dan Q juga mempunyai relasi, tapi kalian harus menentukan Q dulu. Q adalah X sedemikian sehingga X lebih dari 1 dan X kurang dari sama dengan 10 untuk X anggota bilangan genap. Tentu kalian tahu bilangan genap itu apa? Nah, yang dibatasi oleh ini. Oke. Nah, kalian sebutkan dulu, yaitu 2, 4, 6, 8, 10. Nah, ada keterkaitan antara himpunan P dan Q. Kira-kira relasinya apa? Betul, setengah dari. Jadi, himpunan P setengah dari himpunan Q. Gitu ya. Selanjutnya contoh relasi, contoh berikut ini dengan diagram panah. Nah, kalian tebak kira-kira apa ya? Iya, gemar makan. Andi gemar makan kue tiaw. Budi gemar makan bakso. Budi gemar makan kue tiaw, dan seterusnya. Oke, selanjutnya. Relasinya apa ya kira-kira? 1 ke 2, 2 ke 4, 3 ke 6, 4 ke 8. Betul, setengah dari. Nah, kemudian relasi berikutnya contohnya adalah mata uang dari dolar, mata uang dari Amerika, euro, mata uang dari Eropa, dan seterusnya. Selanjutnya menentukan domain, kodomain, dan ring. Domain atau daerah asal. Nah, posisinya ada di sebelah kiri. Kemudian kodomain, daerah kawan, posisinya di sebelah kanan. Ring, daerah hasil, di sebelah kanan, tapi yang berelasi dengan domain yang direlasikan, ya. Oke, perhatikan gambar berikut. Nah, di sebelah kiri itu adalah domain, maka domainnya adalah Andi, Budi, Chandra, Danu. Di sebelah kanan adalah kodomain, maka kodomainnya bakso, mie, soto, kue tiaw, sate, pizza. Kemudian untuk ring itu yang berelasi, yang ada tanda panahnya, maka relasinya adalah bakso, kue tiaw, sate, dan pizza. Selanjutnya, menyatakan relasi. Ada diagram mana? Bentuknya seperti ini. Kemudian diagram kartesius sudah dipelajari kemarin. Bentuknya ya, oke. Dan
ada himpunan pasangan berurutan. Ya, sudah dipelajarin di kelas 7 tentang himpunan. Maka untuk penulisannya adalah pakai kurung kurawal. Oke, kalau kalian perhatikan, Andi gemar makan soto. Nah, di sini Andi, di sini soto, dan seterusnya. Oke, fungsi atau sering disebut pemetaan. Suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B disebut fungsi atau pemetaan jika setiap anggota himpunan A mempunyai tepat satu pasangan pada anggota B. Perhatikan contoh berikut. Nah, ini adalah contoh-contoh fungsi. Nah, di domain, ya, domain setiap anggota domain, anggota A itu mempunyai tepat satu, hanya satu, tepat satu nih di sini ya, ke anggota B. Oke ya, ini namanya fungsi. Ya, di sini ya nggak ada yang berulang di domainnya. Kemudian korespondensi satu-satu. Dua himpunan A dan B saling berkorespondensi satu-satu jika semua anggota himpunan A dan himpunan B dapat dipasangkan sedemikian rupa sehingga setiap anggota himpunan A berpasangan dengan tepat satu anggota B dan setiap anggota himpunan B berpasangan dengan tepat satu dengan anggota himpunan A. Nah, ini tepat satu. Oke. Jadi tidak ada yang bercabang antara domain dan kodomain. Ya, bisa membedakan. Oke, contoh soal korespondensi satu-satu. Ani berteman erat dengan Jesse. Suatu ketika, Ani berkirim pesan dengan menggunakan sandi agar tidak terbaca oleh orang lain. Dan mereka berdua biasa menggunakannya. Sandi itu memanfaatkan korespondensi satu-satu. Nah, sandinya berikut. Nih, 0 itu T, 1 E, 2B, 3A, 4K, 5S, 6I, 7P, 8Y, 9M. Oke. Kemudian apabila pesan yang diterima Desi adalah 93019300643 8155 73506 2653, apa sebenarnya pesan yang dikirim Ani? Nah, kalian terjemahkan 9 M 3 A 0 E 1 E mate. Oke, selanjutnya apa ya kira-kira? Kalian teruskan? Betul. Matematika, yes, pasti bisa. Oke. Yuk, kita membedakan antara fungsi dan korespondensi satu-satu. Perhatikan gambar berikut. Ya. Ini namanya korespondensi satu-satu. Jadi tepat satu dipasangkan baik dari A ke B maupun B ke A. Ini namanya fungsi. Kenapa? Di sini ada yang tidak dipasangkan. Di sini ada yang berpasangan 2 kali di kodomain. Tapi di domainnya hanya sekali. Ini namanya fungsi. Kenapa fungsi? Nih, ini cepat sekali, di sini boleh bercabang. Ini namanya korespondensi satu-satu. Nah, tapi kalian tentu ingat, korespondensi satu-satu juga merupakan himpunan bagian dari fungsi. Jadi korespondensi satu-satu juga bisa disebut dengan fungsi. Oke, kita lihat contoh dengan memakai diagram kartesius. Oke, yang gambar pertama. Nah, ada yang double di sini. 1 ke C, 2. Nah, oke ya. Oke, ini namanya fungsi. Ada yang double ya. Sini nggak ada yang double. Ini namanya korespondensi satu-satu. Berikutnya ini korespondensi satu-satu juga nggak ada yang double. Oke, tapi diingat korespondensi satu-satu juga merupakan bagian dari fungsi. Oke, setiap korespondensi satu-satu pasti merupakan fungsi dan setiap fungsi pasti merupakan relasi. Oke, jadi kalau kita gambarkan seperti ini. Nah, paling dalam korespondensi satu-satu. Kemudian bagian dari korespondensi satu-satu itu merupakan bagian dari fungsi. Nah, korespondensi satu-satu dan fungsi merupakan bagian dari relasi. Baik.
Nah, sekarang kita tebak mana relasi berikut yang merupakan fungsi. Fungsi atau bukan? Ciri khasnya adalah di domainnya nggak boleh ada yang cabang, nggak boleh ada yang kosong. Fungsi, betul. Yang berikutnya ini, kanannya, fungsi, betul. Nih, bukan fungsi. Kenapa? Lihat angka 3 bercabang. Berikutnya yang bawah, bukan fungsi. Kenapa? Duanya ada yang tidak dipasangkan. Nih, fungsi. Ya, yang berikutnya adalah terakhir fungsi. Baik, selanjutnya berupa diagram kartesius. Fungsi atau bukan? Gambar pertama. Iya, fungsi. Oke, jadi perhatikan untuk diagram kartesius, ciri khasnya di dalam sumbu yang tegak itu nggak ada yang double, gitu ya. Sini ya. Oke, nggak ada yang berdirinya double di sini. Jadi ini fungsi. Ini berikutnya bukan. Kenapa kok bukan? Lihat di sini. Ya, ini nggak boleh. Kemudian ini fungsi. Ini fungsi. Di sini juga fungsi. Terakhir bukan fungsi. Kenapa? Bukan fungsi. Lihat di sini kalau kita tarik garis tegak ke atas, nah ternyata ada yang memotong di 2 titik terus, gitu ya. Oke, kan ya. Untuk selanjutnya, contoh manakah relasi berikut yang merupakan fungsi? Ciri khasnya ketika himpunan pasangan berurutan, berarti domain atau yang ada di sebelah kiri tidak ditulis 2 kali. Berarti kita lihat 1, 2, 3, 4. Berarti ini adalah fungsi. Betul. 1, 2, 3, 4. Fungsi. 1, 1. Wah, ada yang double nih di sini, nggak boleh. Berarti bukan fungsi. Peki, nggak boleh. Berarti bukan fungsi. 1, 2, 3, 4. Oke, berarti ini merupakan fungsi. Baik, kesimpulannya bahwa kita bisa simpulkan korespondensi 1-1 itu merupakan himpunan bagian dari fungsi dan fungsi merupakan himpunan bagian dari relasi. Baik anak-anakku, terima kasih sudah menyimak video dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.